Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ghifari Amcu dengan NPM 211103106. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kasus PPh orang pribadi dan cara mengisi formulir e-form ISPT 1770 untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Lab Komputer Perpajakan. Baiklah, sekarang saya sudah menyediakan soal kasus PPh orang pribadi. Baiklah, langsung saja saya akan bacakan kasusnya. Yang pertama ada Mebel Indah Jaya Furniture Sentosa merupakan toko pribadi milik Pak Boni Guntara yang menjual kerajinan mebel atau furniture yang telah berdiri sejak tahun 2010. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan Pak Boni Guntara beserta kegiatannya yang berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, ada data diri wajib pajak. Pertama ada NPWP dengan nomor 71919199932200 dengan nama Pak Boni Guntara yang beralamat di Jalan Raden Intan nomor 140 Pelita Enggal Kota Bandar Lampung, Lampung dengan kode pos 35127. Yang kedua ada peredaran usaha selama tahun 2022. Yang pertama ada bulan Januari dengan omset per bulan 69.500.000 dengan kumulatif omset 69.500.000 dengan tarif 0,5% jikalau kumulatif omsetnya itu lebih besar dari 500 juta. Jadi untuk bulan Januari belum terkena tarif 0,5% PPh final. Selanjutnya di Februari omset per bulan 70.100.000 dengan kumulatif omset sebesar 139.600.000 belum terkena tarif. Lalu Maret sebesar 124.500.000 dengan kumulatif 264.100.000 masih belum terkena tarif. Lalu di bulan April sebesar 43.350.000 dengan kumulatif 300.450.000 belum terkena tarif. Selanjutnya di bulan Mei sebesar 93.070.000 dengan kumulatif omset sebesar 400.520.000 masih belum terkena dari tarif pajak final. Lalu di bulan Juni omset per bulannya yaitu 129.030.000 dengan kumulatif omset 529.550.000 rupiah dengan tarif 0,5%. Nah, di sini dikarenakan sudah melebihi dari 500 juta maka akan dikenakan tarif per bulan sebesar 0,5%. Baiklah, di sini akan saya hitung dengan menggunakan rumus if lebih besar dari 500 juta, lalu ini dikalikan dengan tarifnya 0,5%. 0 dapat didapatkanlah hasil sebesar 2.647.750 rupiah untuk bulan Juni. Lalu kita copy ke bawah untuk bulan selanjutnya hingga jadi untuk bulan Juli itu didapatkanlah angka sebesar 2.925.250 rupiah. Untuk bulan Agustus 3.262.250 rupiah. Untuk bulan September 4.763.400 rupiah. Untuk bulan Oktober 5.198.575 rupiah. Untuk bulan November sebesar 5.748.675 rupiah. Dan di bulan Desember sebesar 7.937.675 rupiah dengan total
dengan total yaitu sebesar Rp32.483.575 yang harus dibayar oleh Pak Boni Guntara pada PPh tahun 2022. Lalu selanjutnya ada informasi mengenai harta dan kewajiban. Berikut yang pertama ada tanah seluas 267 meter persegi peninggalan orang tua yang dibeli tahun 2009 senilai 667,5 juta dengan nomor sertifikat 242212. Selanjutnya ada rumah dengan nomor sertifikat 2340321 seluas 150 meter persegi dan selesai dibangun pada tahun 2009 senilai 555 juta di Jalan Jenderal Suprapto nomor 9 Kota Bandar Lampung. Selanjutnya ada tabungan Bank BRI saldo per 31 Desember 2022 sebesar 230 juta. Selanjutnya ada kendaraan roda 4 peninggalan orang tua berupa bermerek Mercedes tahun 2005 senilai 2,6 miliar. Selanjutnya ada kendaraan roda 2 Yamaha pada di tahun perolehan 2021 senilai 17,3 juta. Lalu selanjutnya ada posisi hutang per 31 Desember 2022 sebesar 120,3 juta kepada Bank BRI cabang Bandar Lampung yang dipinjam pada tahun 2020 tahun lalu. Yang terakhir ada tabungan di Bank Mandiri saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp135.600.000. Informasi yang selanjutnya ada mengenai susunan keluarga, di mana Pak Boni Guntara ini memiliki beberapa anggota keluarga. Yang pertama ada Ibu Alisa yang lahir pada tanggal 13 Juli 1976, statusnya istri dengan status pekerjaan sebagai PNS dengan nomor NPWP 0264066331 dengan NIK 108318921200001 dengan penghasilan bruto sebesar Rp63.720.000 dan dipotong PPh 21 sebesar Rp326.700. Untuk anggota keluarga yang kedua adalah Diandra Putri Amanda yang lahir pada tanggal 3 April 2005 yang berstatus sebagai anak kandung yang pekerjaan sebagai mahasiswa dengan nomor NIK 10831892120002. Yang selanjutnya ada Galih Pandawa yang lahir pada tanggal 12 Januari tahun 2008 berstatuskan anak kandung dan sebagai pelajar dengan nomor NIK 10831892120003. Yang terakhir ada Mira Safira Putri Cantika yang lahir pada tanggal 2 Juni 2011 sudah berstatus sebagai anak kandung dan sebagai pelajar. Dan di sini diminta untuk dibuatkan SPT 1770 untuk tahun pajak 2022. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke dalam pemasukan dalam e-formulir ISPT 1770. Kita buka, baiklah sudah terlihat, lalu kita buka sambil kita buka Excel-nya. Baiklah, di sini kita akan mengisi formulir dari 1770 lampiran 4 dikarenakan jikalau kita ingin mengisi formulir ISPT 170 itu harus dari belakang, di mana kita akan mengisi terlebih dahulu untuk lampiran nomor 4. Nah, di lampiran nomor 4 ini yang kita harus isi yang pertama adalah di bagian A mengenai harta pada akhir tahun. Baiklah, kita akan masukkan harta dari Pak Boni Guntara pada tahun 2022 yang sudah ada di contoh kasus Excel yang kita sudah buat. Yang pertama ada harta. Maaf, sebentar.
Pertama ada harta. Pertama ada harta mengenai tanah investasi dari Pak Guntara, tanah 162062, tanah 062. Nama hartanya kita namakan tanah investasi. Tahun perolehan 2003 dengan harga perolehan senilai 667.500.000 rupiah. Dan keterangan kita strip saja. Lalu selanjutnya kita tambah. Saya akan isi satu demi satu terlebih dahulu. Selanjutnya ada rumah. Selanjutnya ada rumah 61. Sini tempat tinggal. Tahun perolehan 2009. Nilainya 555 juta rupiah. Kita keterangan kita pasangkan saja. Lalu kita tambah harta yang selanjutnya itu mengenai ada tabungan dari Bank BRI, tabungan Bank BRI, tabungan tahun 2022 senilai 230 juta. 230. Dan kita stripkan saja untuk bagian keterangan. Lalu kita tambahkan lagi ada kendaraan roda 4, mobil. Sini kita tuliskan saja mobil agar sederhana. Tahun 2005 dengan nilai 2,6 M. Untuk keterangan seperti itu akan kita stripkan saja. Lalu ada kendaraan sepeda motor. Sepeda motor kita tulis di sini. Motor tahun 2021 dengan nilai 17,3 juta rupiah. Untuk keterangan kita stripkan saja. Baiklah. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Ada tabungan kembali. Tabungan dari bank. Bank Diri. Oke, ini kenapa? Tabungan Bank Mandiri. Sini pada tahun 2022. Sebesar 136,500 juta rupiah. Oke. 25. Oh, terbalik. Betul. Untuk keterangan kita stripkan saja. Kita bisa buka. Bisa. Agar mudah saya melihatnya, kita split. Lalu di bagian B kita akan isi mengenai kewajiban atau utang pada akhir tahun. Di sini kita terdapat utang per 31 Desember yaitu utang bank dengan nama pemberi pinjaman dari Bank BRI. Lalu alamat pemberi pinjaman itu beralamatkan di Jalan Raden Intan nomor 11
Kota Bandar Lampung dengan tahun pinjaman dari tahun 2020. Kemudian jumlah pinjamannya itu sebesar 120.300.000 300.000. Ketika sudah kita isi bagian B, karena hanya ada satu kewajiban atau utang pada akhir tahunnya, lalu kita akan isi ada bagian C, yaitu daftar susunan anggota keluarga dari Pak Boni Guntara. Baiklah, kita tambahkan sini. Di sini kita ada Ibu Alisa dengan NIK yang bernomor, kita copy saja untuk mempersingkat waktu. 16 NIK ya, dengan hubungan istri dan pekerjaan sebagai PNS. Lalu kita tambahkan selanjutnya ada Diandra Putri Amanda dengan NIK, kita copy dari sini, lalu kita ganti dengan angka 2 dengan hubungan sebagai anak kandung dan pekerjaan sebagai mahasiswa. Selanjutnya ada, kita tambah lagi, selanjutnya Galih Pandawa. Galih Pandawa dengan NIK, kita copy lagi 003 dengan hubungan sebagai anak kandung sama dan pekerjaan masih sebagai pelajar. Baiklah, kita tambah untuk anggota keluarga yang terakhir, yaitu Mira Safira Putri Cantika dengan NIK, kita ganti 4 dan hubungan yaitu sebagai anak kandung dari Pak Boni Guntara dan pekerjaan sebagai masih pelajar. Nah, selesai. Nah, selesailah pengerjaan atau pengisian kita dari formulir 1770 lampiran 4. Baiklah, kita akan ke tahap yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada formulir 1770 lampiran ketiga, di mana di sini terlihat ada bagian A, yaitu tentang penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Di sini ada bunga deposito, bunga penjualan saham, hadiah undian, pesangon, honorarium, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah, sewa tas tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, penyalur dealer, agen produk BBM, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, penghasilan dari transaksi derivatif, yang ke-14 ada dividen, selanjutnya ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja, yang ke-16 ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, di sini yang akan kita isi yaitu adalah penghasilan istri dari satu pemberi kerja sesuai yang ada di bagian A dengan jumlah penghasilan sebesar Rp63.720.000. Kita akan masukkan ke dalam sini sebesar Rp63.720.000 dengan PPh yang dipotong sebesar 326.700. 322.700 rupiah.
326, mohon maaf. 326. Jadi terjumlahkanlah jadi hasil dari PPh yang terutang pada bagian A yaitu sebesar Rp326.700. Selanjutnya ada bagian B yaitu mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di mana yang pertama ada bantuan atau sumbangan atau hibah, yang kedua ada warisan, yang ketiga ada bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi. Selanjutnya ada klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa dwiguna beasiswa. Yang kelima ada beasiswa. Yang keenam ada penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama ada penghasilan dari luar negeri yang diperoleh WNA dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1A UU PPH. Ya, selanjutnya ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH. Yang terakhir ada penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Di mana dari soal kasus yang telah saya buat itu tidak ada informasi mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kita tidak perlu mengisi di bagian B. Selanjutnya ada di bagian C, penghasilan dari istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Karena ini merupakan penghasilan suami istri yang digabung, maka kita tidak perlu mengisi bagian C karena mereka tidak dikenakan pajak secara terpisah. Baiklah, untuk lampiran 3, sepertinya yang kita isi itu hanya bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final yang dikenakan oleh istri Pak Boni Guntara. Baiklah, langsung saja kita ke tahap yang selanjutnya atau ke lembaran lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini, di formulir 1770 ini, ada bagian A, yaitu tentang daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Dikarenakan kasus yang setelah saya buat itu tidak menggunakan daftar pemotongan atau pemungutan dari luar pihak lain oleh pemungutan PPh oleh pihak lain, maka kita tidak perlu mengisi bagian A pada lampiran yang kedua pada formulir 1770. Jadi kita bisa langsung saja ke lembaran atau lampiran selanjutnya yaitu bagian B. Mohon maaf, lampiran 1 bagian A. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa bagian A ini pada lampiran 1 yaitu tentang penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Dikarenakan kita melakukan pencatatan, maka kita tidak perlu mengisi pada bagian A ini yang ada pada lampiran 1. Jadi lagi-lagi kita harus ke tahap selanjutnya untuk mengisi bagian yang selanjutnya. Langsung kita next saja. Nah, di sini pada lampiran 1 pada formulir 1770 pada bagian B mengenai penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, di sini Pak Boni Guntara dalam kasus yang telah saya buat ini merupakan seorang pengusaha dan pengusaha furniture atau mebel, di mana ia memiliki peredaran usaha sebesar Rp1.587.535.000. Kita akan masukkan di sini di peredaran usahanya. Nah, untuk norma dari usaha yang dilakukan oleh Pak Boni Guntara yaitu usaha mebel atau furniture itu dikenakan norma 25% karena dia berada di daerah
di luar 10 ibu kota provinsi, maka akan dikenakan norma sebesar 25%. Dengan penghasilan neto kita akan hitung. Jadi kita akan hitung penghasilan netonya. Penghasilan neto. Sini kita akan hitung penghasilan neto dari ini, kita kalikan dengan 25% sesuai norma dari usaha yang dijalankan oleh Pak Boni Guntara, yaitu usaha mebel atau furniture persen. Nah, didapatkanlah hasil sebesar 396.883.750 rupiah. Kita akan masukkan di sini. Nah, didapatkanlah jadi penghasilan netonya sebesar 396.883.750 rupiah. Untuk industri, jasa, pekerjaan bebas, dan usaha lainnya itu tidak perlu kita isi karena Pak Boni Guntara hanya melakukan usaha penjualan perdagangan mebel atau furniture, tidak selain keempat yang lain. Selanjutnya di bagian C, ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, di sini juga di dalam kasus yang telah saya buat tidak ada mengenai penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Boni Guntara pada tahun 2022. Selanjutnya pada bagian D, mengenai penghasilan dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di mana Pak Boni Guntara ini hanya berfokus dikarenakan ya, hanya berfokus pada usahanya yaitu mebel dan furniture, dia tidak memiliki penghasilan misalkan dari bunga, royalti atau sewat dari tanah yang ia miliki pun bahkan tidak ia sewakan, dan maupun penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta sejauh ini tidak menjual harta yang ia miliki, dan yang keenam penghasilan lainnya. Jadi untuk bagian D mengenai penghasilan dalam negeri lainnya kita tidak perlu isi dikarenakan Pak Boni Guntara sendiri tidak memiliki penghasilan dalam negeri selain dari perdagangan usaha mebel furniture-nya. Baiklah, untuk lampiran 1 formulir 1770 cukup ini saja yang kita isi. Jadi kita dapat ke tahap atau ke proses yang selanjutnya. Kita langsung saja next. Nah, di sini sudah secara otomatis terisi di penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Di formulir 1770 ini yang pertama dia itu terdapat 6 NPWP, nama wajib pajak, dan jenis usaha pekerjaan bebas. Yang selanjutnya ada nomor telepon faksimili. Nah, jenis usaha atau pekerjaan bebasnya kenapa di sini pegawai swasta? Karena ini merupakan PDF yang tidak tidak ini merupakan PDF yang tidak ini merupakan PDF yang diberikan oleh Pak Kamadi. Jadi saya tidak bisa membuat SPT yang baru dikarenakan saya tidak memiliki atau ini kan hanya contoh kasus yang saya buat. Selanjutnya mengenai nomor telepon faksimili yaitu 0823 7305 2222 dengan status kewajiban perpajakan suami istri yaitu kakak, sebagai suami itu sebagai kepala keluarga, jadi pajak istri ditanggung juga kepada suami atau pajak penghasilannya digabung. Pertama ada bagian A mengenai penghasilan neto, di mana penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebasnya sudah secara otomatis masuk ke dalam sini yaitu sebesar
Rp883.750. Yang kedua mengenai penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak ada. Yang ketiga ada penghasilan neto dalam negeri lainnya juga tidak ada. Yang keempat penghasilan neto di luar negeri pun tidak ada. Jadi yang kelima jumlahnya masih sama. Dan keenam itu zakat atau sumbangan juga tidak ada. Yang ketujuh jumlahnya juga pun masih sama. Jadi yang kedelapan kompensasi. Oh, yang selanjutnya di bagian B penghasilan kena pajak. Di mana PKP-nya ini yang kedelapan ada yang namanya kompensasi kerugian, di mana Pak Boni Guntara sendiri tidak menerima kompensasi kerugian apapun. Dan selanjutnya jumlahnya selanjutnya juga masih sama. Nah, di sini yang di nomor 10 ini ada mengenai penghasilan tidak kena pajak, di mana Pak Boni Guntara ini memiliki 3 anak dan istrinya pun ia tanggung ia dan istrinya memiliki pajak yang digabung. Jadi kita akan memilih KI 3. Selanjutnya penghasilan kena pajak berjumlah dikarenakan sudah dikurangi PKP yaitu sebesar 126 juta rupiah. Didapatkanlah hasil penghasilan kena pajak yaitu sebesar 270 juta 883 ribu rupiah. Yang bagian selanjutnya yaitu C, PPh terutang. Yang ke-12 ada PPh terutang, tarif pasal 17 UU PPh dikali angka 11. Kita menggunakan perhitungan sendiri yang telah kita hitung di Excel tadi, kita masukkan beserta PPh yang punya istri, yaitu ini. Ini kita akan tambahkan sebesar 326.700 yaitu PPh yang diterima oleh istrinya. Jadi didapatkanlah total dari jumlah PPh yang harus dibayar yaitu sebesar Rp32.810.275. Didapatkan hasil yaitu sebesar Rp32.810.275. Nah, selanjutnya ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, itu juga tidak ada. Yang terakhir ada jumlah PPh terutang yaitu sebesar Rp32.810.275. Selanjutnya di bagian D, untuk PPh yang dipotong oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong pihak di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah, itu juga tidak ada. Untuk PPh yang harus dibayar itu sendiri yaitu sebesar Rp32.810.275. Selanjutnya ada PPh yang dibayar sendiri juga tidak ada. Dan jumlah kredit pajaknya tidak ada. Dikarenakan jumlah kreditnya tidak ada, maka untuk bagian E, PPh kurang atau lebih bayar itu sebesar Rp32.810.200. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi PPh yang kurang dibayar yang harus dibayar oleh Pak Boni Guntara yaitu sebesar Rp32.810.275 yang harus dilunasi pada tanggal 31 Maret 2023. Untuk lampiran dan lain-lain saya kira sudah cukup. Dan yang terakhir ada pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak, nama wajib dengan nama wajib pajak Pak Boni Guntara dengan NPWP 71 919 939 yang bertanda tangan di bawah ini. Saya rasa sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai contoh kasus dari
wajib pajak orang pribadi, dan cara pengisian formulir ISPT 1770. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah kata dan salah bahasa. Saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.